Bab 576 Kesetiaan Persaudaraan, halaman setengah. He Jinqi menggumamkan kutukan pada Zhang Yitang dan mantan pacarnya. Ketika Lin Yu menyela, kebenciannya tidak bisa membantu tetapi menghilang sedikit pun. Dia berbalik untuk melihat tirai merah di tengah dan berkata kepada Lin Yu, "Oh, ini. Hadirin sekalian, selamat datang di surga bawah tanah." Sebelum He Jinqi dapat berbicara, sebuah suara keras tiba-tiba datang dari sekitar aula. Langkah selanjutnya adalah bagian yang paling kami nantikan. Apakah sudah waktunya? He Jinqi melihat arlojinya, lalu mendongak dan tersenyum pada Lin Yu. Kakak kedua, proyek paling menarik akan segera hadir. Lin Yu sedikit mengernyit dan berkata kepada He Jinqi dengan suara yang dalam, "Jinqi, apakah pertunjukan seperti ini disediakan oleh surga bawah tanah ini? Bocah nakal, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Jika kakak iparmu mengetahuinya, dia akan marah." Lin Yu melihat tirai merah itu dibuat sangat misterius dan ambigu, dan itu dikaitkan dengan kata-kata seperti, harapan, dan menarik, jadi tentu saja dia memikirkannya ke arah itu. Tetapi dia merasa sedikit terkejut bahwa seorang pria melihat proyek semacam ini itu saja. Mengapa semua wanita dengan pakaian cantik begitu bersemangat ketika mendengar tentang sesi ini, seolah-olah mereka sangat menantikannya. Itu bukan saudara kedua, maka bukan apa-apa. He Jinqi menggelengkan kepalanya dan tersenyum, ini lebih menarik dari yang kamu kira. Lin Yu merasa semakin bingung ketika mendengar ini, tetapi ketika dia melihat kerumunan di aula mundur, dia bahkan tidak repot-repot bertanya, dan ditarik kembali oleh He Jinqi. Segera, kerumunan itu surut, dan sebuah ruang terbuka besar muncul di sekitar tirai merah. Kemudian sekelompok pemuda berseragam hitam keluar dengan gerobak mendorong meja, sofa, dan perabotan lainnya, dan dengan cepat bergerak di sekitar tirai merah diatur dengan teknik yang sangat terampil dan kecepatan yang sangat cepat, yang hanya memakan waktu sekitar 10 menit. Terlihat bahwa mereka melakukan pekerjaan semacam ini pada hari kerja. Setelah area tempat duduk selesai dibangun, orang-orang kaya itu otomatis berbaris, mengeluarkan kartu hitam satu persatu dan menyerahkannya kepada staf yang memegang instrumen. "Jinqi, apa yang kamu lakukan?" Lin Yu bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana mereka mengatur tempat duduk untuk orang-orang. Menurut batas konsumsi, He Jinqi mengeluarkan kartu hitamnya, melihatnya, dan bergumam, "Saya belum pernah ke sini sejak saya dirawat oleh paman kedua saya, jadi jumlah konsumsi dalam kartu tidak bertambah untuk waktu yang lama. Kami mungkin tidak mendapat tempat duduk yang bagus. Saya merasa sedih, ayo, saudara kedua." Lin Yu mengangguk dan tersenyum. Baginya, tidak masalah di mana dia duduk. Bagaimanapun, dia di sini untuk melihat orang, bukan untuk bermain. Namun, yang mengejutkan Lin Yu adalah dia melirik orang-orang di sekitarnya dan masih tidak melihat Ross. Dia tidak bisa tidak curiga. Mungkinkah catatan ini sama sekali tidak ditulis oleh Ross? "Kakak kedua, ayo pergi." Saat ini, He Jinqi sudah menggesek kartunya dan memimpin Lin Yu menuju beberapa baris terakhir. Dibandingkan dengan sofa di barisan depan, kursi mereka jauh lebih lusuh. "Sial, saat aku bermain di sini, aku selalu duduk di baris pertama." He Jinqi sangat tidak puas dengan posisinya dan mengumpat dengan marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Pemilik surga bawah tanah ini sangat misterius latar belakang yang bagus. Bahkan tuan muda tertua dari keluarga besar seperti mereka tidak akan membuat pengecualian dan mengatur posisi mereka. "Oh, Jinqi, kenapa kamu duduk jauh di belakang?" Saat ini, Zhang Yitang melihat posisi Lin Yu dan He Jinqi, dan menertawakan Lin Yu dan Zhang Yitang tanpa ampun. Dengan kebanggaan yang tak terlukiskan di wajahnya, kata sinis, "Kamu duduk di sana setara dengan duduk di daerah kumuh." Pemuda bermartabat dari keluarga He telah direduksi menjadi paria. Lucu jika dipikir-pikir. "Aku hanya suka duduk di sini. Tidak seperti beberapa orang, tidak peduli seberapa bagus posisinya, aku hanyalah pecundang yang mengandalkan kakakku untuk melindungiku." Petik 2. Kamu sebaiknya duduk di sana. Zhang Yitang sangat marah atas kata-kata He Jinqi. Selama bertahun-tahun, dia hidup di bawah lingkaran cahaya saudaranya Zhang Yihong, jadi kata-kata He Jinqi benar-benar menusuknya. "Yitang,"
Zhang Yiting buru-buru memanggil Zhang Yitang saat ini, lalu menoleh ke Lin Yu dan tersenyum, Tuan He, duduk di kursi besi tidak nyaman, dan pemandangan dari barisan belakang tidak bagus, kenapa tidak? Kamu datang dan duduk bersama kami. Meskipun dia mengatakannya dengan sopan, ada sedikit sarkasme di matanya ketika dia melihat Lin Yu. Keluarga mereka telah ditekan oleh Lin Yu berkali-kali, dan setidaknya mereka mendapatkan kembali wajahnya, kali ini. Terima kasih, Tuan Zhang, atas kebaikan Anda. Tidak perlu. Lin Yu tersenyum tipis pada Zhang Yiting, duduk, dan berkata, saya, He Jiarong, berasal dari latar belakang yang sederhana dan tidak bisa duduk di kursi yang bagus. Lin Yu tahu bahwa tujuan utamanya datang hari ini adalah untuk bertemu Ros. Mereka bertemu satu sama lain, jadi mereka tidak repot-repot. Menanggapi provokasi Zhang Yiting dan Zhang Yitang. Kalau begitu aku berharap Tuan He mendapat banyak uang malam ini. Zhang Yiting menyipitkan matanya dan tersenyum pada Lin Yu, lalu berbalik dan duduk. Uang yang banyak, apa maksudmu? Lin Yu memandang He Jinqi dengan rasa ingin tahu, bingung. Mengapa dia terlibat dalam pertunjukan ketika dia sedang menonton pertunjukan uang? He Jinqi menggaruk kepalanya ketika mendengar ini dan berkata, oh, itulah yang terjadi. Jinqi, ngomong-ngomong, apakah kamu membawa uang? Kalau begitu datanglah dan bermainlah. Di depannya ketika dia setengah jalan berbicara. Dia memandang He Jinqi dan berkata sambil tersenyum, bukankah ayahmu sudah mengurangi uang sakumu menjadi 20.000 sebulan? Aku khawatir kamu bahkan tidak mampu membeli 1 juta yuan. Tuan Muda Zhang, jangan sebutkan ini, Anda tidak tahu bahwa ketika Tuan He mengejar saya, hadiah termahal yang dia ambil adalah Longines yang rusak. Wanita berbaju merah muda itu menempel pada Zhang Yitang, cemberut bibir merahnya yang menawan, menatap He Jinqi dengan mata penuh sarkasme. Wajah He Jinqi memerah ketika dia digoda oleh wanita berbaju pink, dan matanya hampir meledak. Tapi apa yang dikatakan wanita berbaju pink itu benar. Saat dia mengejar wanita berbaju pink, hadiah termahal yang dia berikan adalah sepotong emas senilai jam tangan Longines senilai RMB 30.000 hingga RMB 40.000, yang ia habiskan 2 hingga 3 bulan dengan hemat untuk mengumpulkannya. Seorang playboy dari keluarga besar seperti dia tidak memiliki pekerjaan serius sama sekali, dia selalu menghabiskan uang keluarganya. Tapi dia terinspirasi oleh Lin Yu dan ingin membuka sasana tinju untuk menghasilkan uang, dan ini terjadi dipatahkan oleh orang Jepang, dan sampai saat ini ia masih belum bisa menghasilkan uang dengan tangannya sendiri, sehingga setelah ayahnya mengurangi uang jajannya menjadi 20.000 per bulan, hidupnya menjadi sangat sesak. 20.000 yuan memang uang yang banyak untuk keluarga biasa, tapi untuk anak seperti dia yang menghabiskan lebih dari 10 atau 200.000 yuan di bar dalam satu malam, itu tidak cukup. Jadi tidak mudah baginya untuk mengumpulkan 30.000 hingga 40.000 yuan untuk membeli jam tangan untuk gadis berbaju pink, yang menunjukkan bahwa dia sangat berhati-hati. Oleh karena itu, setelah ditolak oleh gadis berbaju pink, dia merasa sangat sedih dan sedih. He Jinqi telah tumbuh begitu besar. Dia belum pernah menderita seperti ini pada wanita manapun. Baru kemudian dia menyadari bahwa alasan mengapa wanita berbaju pink itu bersamanya adalah karena latar belakang keluarganya. Bab 576 Kesetiaan Persaudaraan, halaman 2/2. Setelah melihat bahwa latar belakang keluarga He Jinqi tidak memberikan keuntungan besar baginya, dia putus dengan He Jinqi dan jatuh ke pelukan Zhang Yitang. Inilah mengapa He Jinqi sangat kesal setelah melihatnya. Haha, sepertinya kamu benar-benar tidak punya uang, pelayan, tolong jangan beri dia chip secara kredit. Dia tidak akan punya uang untuk membayarmu kembali. Zhang Yitang mengangkat kepalanya dan tertawa dengan keras, berkata, saya menyarankan Anda sebaiknya mengusirnya secepat mungkin. Ketika dia membuat keributan, semua orang di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang dengan rasa ingin tahu, dan mereka segera mulai berbicara. Hei, bukankah ini Raja Iblis Muda dari keluarga He? Dia sering datang ke sini untuk bermain. Kenapa kamu tidak punya uang? Anak-anak pesolek ini, selain memiliki latar belakang keluarga yang baik, apalagi apakah mereka punya? Keluarga tidak memberi mereka uang. Mereka akan mati kelaparan. Itu benar,
Tapi Tuan He terlalu malu untuk datang dan bermain bahkan jika dia tidak punya uang. Petik 2. Penonton jelas akrab dengan He Jinki, mantan pelanggan tetap, dan nada suaranya menghina dan meremehkan. Wajah He Jinki menjadi lebih merah, seperti terbakar. Dia tidak bisa tinggal di sini lagi dan ingin segera keluar sekarang. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa ketika dia datang untuk membantu Lin Yu, dia akan bertemu musuh bebuyutannya Zhang Yitang dan wanita jalang ini. Namun dia tidak mampu melawan ketika menghadapi ejekan kedua orang ini. Dia sekarang tidak memiliki 10.000 yuan di sekujur tubuhnya. Lin Yu diam-diam mengeluarkan kartu banknya, melemparkannya ke saku He Jinki, dan berkata sambil tersenyum, "Jinki, kamu terlalu rendah hati. Wah, kamu membeli saham di perusahaan saya dan baru saja membagikan dividen di semester pertama tahun ini." Beritahu mereka. He Jinki terkejut ketika mendengar ini, dan menoleh ke arah Lin Yu dengan heran. Matanya dipenuhi dengan tanda tanya yang tak terhitung jumlahnya, dan dia tidak dapat memahami apa yang dimaksud Lin Yu. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar ini, ekspresi mereka berubah, dan mereka kembali menatap Lin Yu dan He Jinki dengan rasa ingin tahu. Ada apa? Lin Yu memperhatikan tatapan bertanya dari orang-orang di sekitarnya, dan tersenyum pada He Jinki. "Iya, kamu menyuruhku untuk tidak menceritakan masalah ini di luar, tapi sekarang orang-orang tidak meremehkan kami. Satu-satunya hal buruknya adalah itu terlalu sederhana." Saat dia berbicara, dia berbalik dan memanggil pelayan berseragam hitam, menunjuk ke posisi depan Zhang Yiting dan Zhang Yitang dan bertanya, "Bagaimana jika kita mau jika Anda duduk di sana, berapa banyak uang yang harus Anda bayar?" Pelayan menoleh untuk melihat kursi di barisan depan, lalu melihat ke bawah pada jumlah konsumsi He Jinki yang tercatat, dan berkata kepada Lin Yu, "Tuan, apa yang harus Anda lakukan? Anda dan Tuan He mau. Jika Anda duduk di depan, Anda harus membayar setidaknya 70 juta. Lin Yu sedikit terkejut dan bertanya, "Apa mahalnya di sini?" Dia berkata. Setelah mengatakan ini, orang-orang di sekitar dia tertawa terbahak-bahak. Orang udik yang tak terhitung jumlahnya, dia bahkan tidak tahu di mana tempat ini. Menurutku dia tidak punya uang untuk melakukannya. Untuk pria seperti mereka, 70 juta jelas merupakan jumlah uang yang sangat besar. Itu jumlah uang yang sangat besar. Dalam hal uang saku, memang benar. Hahaha. Mereka tidak mengenal Lin Yu, jadi mereka secara alami menempatkan Lin Yu dan He Jinki pada level yang sama, berpikir bahwa Lin Yu juga tipe anak hilang yang hanya tahu bagaimana menghabiskan hari-harinya. Pelayan tidak bisa menahan senyum dan dengan sabar menjelaskan, "Pak, ketika kami mengatakan gesek kartu Anda, kami mengacu pada chip yang dibeli. Anda dapat menggunakan chip tersebut untuk memasang taruhan. Menang atau kalah tergantung pada keberuntungan Anda sendiri." Jadi ternyata itu dia. Lin Yu mengangguk, mengabaikan ejekan semua orang, dan tersenyum pada pelayan, "Kalau begitu jangan bayar 70 juta. Ayo kita berbaikan, ayo bayar 100 juta. Tuan He dan saya akan membayar 50 masing-masing 10 juta. Petik 2. 100 juta. Semua orang terkejut ketika mendengar ini. Jelas mereka tidak menyangka Lin Yu begitu kejam. Anda tahu, yang paling bisa mereka lakukan hanyalah membeli 10 atau 20 juta chip setiap kali mereka datang. Kemungkinan kalah sangat tinggi, tetapi mereka tidak menyangka Lin Yu begitu kejam. Biayanya 100 juta. Pelayan itu terkejut ketika mendengar ini. Selama bertahun-tahun sejak surga bawah tanah mereka dibangun, tidak lebih dari 3 orang yang menghabiskan 100 juta sekaligus. Apa? Tidak bisa menggesek. Lin Yu bingung saat melihat ekspresi terkejut pelayan itu. Bisa dilakukan, bisa dilakukan. Pelayan itu mengangguk berulang kali, bersemangat dalam hatinya. Jika Lin Yu menyelesaikan pesanan ini, dia juga akan menghasilkan banyak uang. He Jinki menelan ludah dan ingin mati. Kakak keduanya bisa melakukannya, tapi dia tidak bisa mendapatkan 50 juta bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Ada apa, Jiarong? Apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Dapatkan kartu. Lin Yu mengeluarkan sebuah kartu dan mendesak He Jinki, "Kamu pelit. Kamu membayar dividen 5 atau 6 miliar di paruh pertama tahun ini, kamu tidak bisa mendapatkan 50 juta. Kan? 5 atau 6 miliar,
Semua orang yang hadir terkejut ketika mendengar kata-kata Lin Yu, dan ekspresi mereka berubah drastis. Meskipun mereka semua benar-benar kaya, 5 atau 6 miliar dalam waktu setengah tahun adalah jumlah yang mencengangkan bagi mereka. Banyak orang bahkan iri dan ingin bertanya kepada Lin Yu perusahaan macam apa dia yang bisa membagikan dividen sebanyak itu hanya dalam waktu setengah tahun. Melihat ekspresi Lin Yu terdengar seperti dia mengatakan yang sebenarnya, He Jinqi tiba-tiba berubah menjadi batu dan menatap Lin Yu dalam diam, sedikit bingung. Dia tahu bahwa saudara laki-laki kedua membantunya berpura-pura menjadi keren dan menyelamatkan mukanya, tetapi apakah berpura-pura ini terlalu mencolok? Dia sendiri merasa itu benar, seolah-olah dia benar-benar dapat menghasilkan 50 juta, tetapi dia bahkan tidak dapat menghasilkan 10.000. Hanya membual, Zhang Yitang merasa ragu ketika dia melihat ekspresi serius Lin Yu ketika dia berbicara. Dia dengan cepat berteriak pada Lin Yu dan He Jinqi, dan bertanya dengan keras, kamu adalah seorang dokter lusuh yang menjalankan medis klinik, bisakah kamu memberinya 5 atau 6 miliar dalam waktu setengah tahun? Yang kamu jual bukanlah obat herbal, tapi emas. Dia hanya tahu bahwa Lin Yu adalah seorang dokter terkenal, tetapi dia tidak tahu bahwa Lin Yu juga memiliki 2 perusahaan dengan potensi besar. Tentu saja, dia sangat skeptis dengan kata-kata Lin Yu. Bahkan jika Lin Yu bisa menghasilkan 50 juta, He Jinqi tidak akan pernah bisa memberikannya. Semua orang ragu-ragu ketika mereka mendengar kata-kata Zhang Yitang, berpikir bahwa Lin Yu kemungkinan besar berbohong. Apa kamu tidak percaya? Mudah untuk mengatakannya. Lin Yu tersenyum, lalu menyerahkan kartu itu kepada pelayan, dan berkata sambil tersenyum, geser untukku dulu. Catat dengan nama kartu keanggotaan Tuan He. Pelayan dengan cepat mengambilnya dengan hormat. Lin Yu meletakkan kartu bank di tangannya dan menggesek 50 juta di mesin pos. Tempat-tempat seperti milik mereka memiliki perjanjian khusus dengan bank, jadi tidak ada batasan. Setelah Lin Yu memasukkan kata sandi, 50 juta dibayar langsung sekaligus. Tuan He, tolong tanda tangani. Pelayan menyerahkan potongan itu kepada Lin Yu, dan Lin Yu hanya menulis, dia, di atasnya. Tuan He, pihakmu, kata pelayan itu dengan hormat kepada He Jinqi. He Jinqi menelan ludah dan menatap Lin Yu dengan ekspresi putus asa. Dia sangat berterima kasih kepada Lin Yu karena membantunya berpura-pura, tetapi Lin Yu, si penipu, hanya berpura-pura mati untuknya. Biarpun aku membunuhnya, dia masih belum punya 50 juta di kartunya. Jinqi, apa yang kamu lakukan? Segera keluarkan kartumu. Lin Yu mengerutkan kening dan mendesaknya, jangan pernah berpikir untuk menyangkalnya. Aku melihatmu memegang kartu bankmu ketika kamu keluar. Itu ada di sebelah kirimu. Di dalam saku. He Jinqi merasa getir saat melihat Lin Yu mengatakan dia memiliki hidung dan mata, dan buru-buru mengedipkan mata pada Lin Yu. Tidak peduli bagaimana kamu mengedipkan mata, ini saatnya untuk bersikap rendah hati. Sekarang bukan waktunya bagi kita untuk bersikap rendah hati. Kata Lin Yu sambil menepuk saku He Jinqi dan berkata, tidak, itu tersangkut di saku. He Jinqi sedikit terkejut, seolah-olah dia juga merasakan benda keras di saku kirinya, dan buru-buru merogoh sakunya. Lalu matanya tiba-tiba terbuka lebar, dan ternyata itu adalah kartu bank. Dia buru-buru mengeluarkan kartu banknya dan melihat bahwa itu sama sekali bukan kartu banknya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Lin Yu. Lin Yu mengedipkan mata padanya secara diam-diam dan berkata sambil tersenyum, geser kartumu. He Jinqi segera mengerti. Dia tahu bahwa Lin Yu diam-diam memberinya kartu itu, dan wajahnya bersinar, baru saja akan setuju. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia belum mengetahui kata sandinya, tetapi saat ini Lin Yu telah memberi isyarat halus kepadanya dan memberi tahu dia kata sandinya. He Jinqi tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia segera menyerahkan kartu di tangannya kepada pelayan, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata dengan bangga, karena saudara kedua mengatakan demikian, akan terlalu berlebihan bagiku untuk tetap bersikap rendah hati. Geser saja itu. Pelayan itu menghela nafas, buru-buru mengambil kartu itu, memasukkan jumlahnya, dan menyerahkan mesin pos lagi kepada He Jinqi. He Jinqi dengan cepat memasukkan kata sandinya dan menghela nafas lega ketika dia melihat kata sandinya benar.
Zhang Yitang dan yang lainnya meregangkan leher mereka dan menoleh. Ketika mereka melihat bahwa kartu He Jinki sebenarnya telah digesek sebesar 50 juta, mereka semua terkejut. Terutama Zhang Yitang, ekspresinya seolah-olah seseorang baru saja memasukkan seteguk kotoran ke dalam mulutnya terbuka lebar, tertegun dan bingung. He Jinki sangat puas dengan reaksi semua orang. Melihat ekspresi datar Zhang Yitang, dia merasa sangat bahagia di dalam hatinya. Singkatnya, keren. Kalian berdua duduk di depan. Pelayan segera dengan hormat mengundang Lin Yu dan He Jinki. Kemudian He Jinki dan Lin Yu berdiri dan duduk di depan Zhang Yitang dan Zhang Yiting. Kakak beradik Zhang Yitang dan Zhang Yiting tampak pucat dan jelek. Pada saat ini, ponsel Lin Yu tiba-tiba bergetar. Lin Yu mengeluarkan ponselnya dan melihatnya, dan melihat pesan, Tuan He, belalah saudaramu dan jagalah saudaramu dengan baik. Tidak ada nama di tanda tangannya, tapi itu simbol mawar. Bab 577 Gameplay baru. Mawar. Hati Lin Yu terkejut, dan dia sangat gembira. Dia segera berdiri dan melihat sekeliling, mencari Rose di tengah kerumunan. Itu dia, itu pasti dia. Lin Yu sangat percaya diri. Meskipun nomor ponsel yang dia gunakan untuk mengirim pesan teks sangat asing, Lin Yu masih merasakan nada kata-kata Rose dari beberapa kata itu, dan dia sepertinya merasakan di dalam hatinya bahwa Rose ada di sini, momen. Dan pastinya di aula ini. Namun, kerumunan di aula berisik saat ini. Semua orang sedang mencari tempat mereka atau berbicara satu sama lain. Bagaimanapun, aula itu terlalu besar, dan mereka semua duduk mengelilingi tirai merah. Area tempat duduk di belakang tirai merah adalah titik buta Lin Yu, dan Rose mungkin duduk di sana. Meskipun dia tidak dapat menemukan Rose setelah melihat sekeliling, Lin Yu tidak lagi panik dan merasa sangat nyaman, karena dia tahu bahwa karena Rose telah mencoba yang terbaik untuk mengundangnya ke sini, dia pasti tidak akan merindukannya. Untuk beberapa alasan, ketika dia berpikir untuk melihat Rose, Lin Yu merasakan sedikit antisipasi di dalam hatinya. Dia hanya mengalami perasaan ini dengan Jiang Yan dan Ye Qingmei. Kakak kedua, siapa yang kamu cari? He Jinki juga berdiri, melihat sekeliling, bisakah kamu membantuku? Tidak. Petik 2. He Jinki diam-diam mengacungkan jempol kepada Lin Yu, menghampiri dan berbisik, kakak kedua, kamu luar biasa. Jika bukan karena kamu sekarang, aku akan sangat malu. Aku hampir kehilangan muka kita keluarga. Jika ayahku mengetahuinya, dia pasti akan memukuliku sampai mati. Sebagai anak dari keluarga setingkat mereka, yang terpenting tentu saja reputasi dan martabat diri mereka sendiri dan keluarga mereka jalang ada di depan semua orang. Menginjak-injak wajahnya dan keluarga He ke tanah, itu bahkan lebih tidak nyaman daripada membunuhnya, jadi dia berterima kasih kepada Lin Yu dari lubuk hatinya. Saya tidak menyangka saudara kedua ini begitu pintar dan kuat, dan dia dengan tenang menyelamatkan mukanya, dan di sepanjang jalan, dia menamparkan Zhang Yitang dan wanita jalang itu dengan keras. Jinki, kembalilah dan beli saham di perusahaan kita. Lin Yu mengaitkan leher He Jinki. Dia tahu betul bahwa lebih baik mengajari seseorang memancing daripada mengajarinya memancing, dan masih ada produk lain di pasaran. Untuk beberapa saham individu Heji, dengan sumber daya dan identitas He Jinki, dia pasti bisa mendapatkan sumber daya dari investor retail untuk membeli saham tersebut. Tentunya semua orang kini mengetahui bahwa Heki adalah perusahaan yang memiliki potensi besar untuk berkembang, dan tentu saja mereka tidak akan menjual sahamnya dengan mudah, namun jika harganya tinggi tidak menjadi masalah. Kakak kedua, apakah ini yang diceritakan Heji dan kakak Yuxuan kepadaku? He Jinki bertanya dengan tergesa-gesa, lalu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, tapi, aku tidak punya uang. Pinjam? Kapan kamu melakukan ini? Konyol, Lin Yu berkata sambil tersenyum, dengan statusmu, seharusnya tidak sulit untuk pergi ke bank dan mendapatkan pinjaman 10 hingga 20 juta. Lalu mintalah teman dan kerabat untuk meminjam, ada pula yang mengumpulkan puluhan juta, dan mendapatkannya dengan harga 1,5 kali lipat dari harga saham. Seharusnya tidak menjadi masalah bagi investor retail untuk membeli saham tersebut. Meski sekarang agak merugi, percayalah, Yuxuan punya telah melakukan banyak bisnis dalam beberapa bulan terakhir.
Dalam waktu kurang dari setengah tahun, harga saham di tangan Anda pasti akan berlipat ganda. Petik 2. Sungguh. He Jinki langsung bersemangat saat mendengar ini, lalu menamparkan kepalanya dan mengutuk dengan suara rendah, "Lihat kepalaku. Kamu bosnya, tentu saja kamu benar. Kakak kedua, aku akan melakukannya sekarang juga. Jika kamu ingin melakukannya, saudara kedua, terima kasih kamu." He Jinki menegakkan tubuh dan berkata kepada Lin Yu dengan ekspresi sangat terharu, dengan air mata berlinang. Dia tahu bahwa meskipun kata-kata Lin Yu terdengar sederhana, dia sebenarnya memberitahunya rahasia inti perkembangan perusahaannya. Biarkan dia mendapatkan puluhan juta secara cuma-cuma dan singkirkan reputasinya sebagai anak yang hilang. Dan mampu memberikan puluhan juta dengan santai, Lin Yu benar-benar agung, sama seperti tuan kedua yang heroik. Jadi bagaimana mungkin He Jinki tidak mengetahui persahabatan ini, dan bagaimana mungkin dia tidak tergerak? "Oke, nak, kenapa kamu begitu sopan padaku? Apakah kamu begitu belak-belakan?" Lin Yu mendorong kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Tapi sudah kubilang, kamu tidak bisa memberiku air untuk 100 juta milikku. Ayo, setidaknya bantu aku memenangkan sesuatu kembali." Faktanya, Lin Yu tidak tertarik berjudi, dan bahkan membencinya. Bagaimanapun, itu merugikan orang lain dan dirinya sendiri, tetapi kali ini dia tidak punya pilihan. Karena dia sudah membeli chipnya, jika Anda tidak bermain, Anda tidak akan bermain. Dan komisi di sini sangat tinggi, 20%, yang berarti jika Lin Yu tidak memenangkan puluhan juta hari ini, dia bahkan tidak akan bisa mendapatkan uangnya kembali. "Tidak masalah," kata He Jinki sambil tersenyum. "Ngomong-ngomong, kamu belum memberitahuku tentang apa taruhan ini." Lin Yu mengerutkan kening dan melirik ke tirai merah di depannya, bingung bahkan memahami apa proyek perjudian itu. "Kamu pasti pernah mendengar tentang tinju hitam bawah tanah, kan?" He Jinki bertanya pada Lin Yu dengan suara rendah. Tinju hitam. Lin Yu terkejut sesaat, dan tiba-tiba dia mengerti. Dia hanya mengatakan bahwa kandang pertarungan berbentuk silinder dapat ditempatkan di tempat yang dikelilingi oleh tirai merah. Ya, yang ini lebih mewah daripada tinju hitam. Tempat bawah tanah untuk tinju hitam umumnya sangat kotor dan berantakan, tapi dekorasi di sini sangat bagus, sehingga bisa menarik lebih banyak orang kelas atas. Kepada Lin Yu mengangguk. Memang, semakin banyak orang kelas atas, hidup mereka mungkin akan semakin tertekan, dan mereka membutuhkan proyek yang merangsang untuk melepaskan stres mereka. Peraturan taruhan di sini juga berbeda dari tempat lain. Ini lebih menyenangkan daripada tempat lain. He Jinki menunjuk ke layar elektronik besar di bagian atas aula dan berkata kepada Lin Yu, "Tempat biasa hanya menentukan hasilnya, berbeda di sini, Anda bisa memenangkan kumpulan hadiah pada saat yang sama." "Oh, gameplay macam apa ini?" Lin Yu mengerutkan kening dan melihat ke layar elektronik, yang menunjukkan bahwa kumpulan hadiah sudah ada. Menjangkau lebih banyak dari 4 miliar, dia diam-diam terkejut. Dia tahu tentang permainan menang atau kalah, tapi ini adalah pertama kalinya dia berhubungan dengan permainan memenangkan kumpulan hadiah. Seperti ini, pemilik surga bawah tanah ini telah membesarkan sekelompok petinju sendiri, dan pada saat yang sama, setiap pelanggan yang datang untuk bermain di venue juga dapat membawa satu untuk menantang. Selama dia bisa menantang dan mengalahkan 3 petinju di venue berturut-turut, maka pelanggan ini dapat mengambil 50% dari uang hadiah pool. Tentu saja, sebelum tantangan, dia harus membayar biaya tiket sebesar 20 juta uang akan hilang. Jika jatuh ke tangan bos, 20% akan masuk ke kumpulan hadiah. He Jinki menjelaskan kepada Lin Yu dengan hati-hati. 20 juta untuk memenangkan lebih dari 200 miliar. Lin Yu terkejut ketika mendengar ini. Menurut apa yang dikatakan He Jinki, jika mereka membayar 20 juta sekarang dan mengalahkan 3 orang, mereka dapat memenangkan setengah dari hadiah. Terlalu banyak ini mengasyikkan. Kakak kedua, aturan ini terlihat menggoda, tapi, surga bawah tanah ini telah dibuka selama hampir 10 tahun, dan belum ada yang menang. He Jinki menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Inilah mengapa kumpulan hadiah bisa mencapai beberapa alasan 1 miliar. Petik 2. Faktanya,
Kumpulan hadiah tumbuh sangat cepat pada awalnya, karena semua orang ingin meraup keuntungan besar dengan biaya yang sangat kecil. Tetapi setelah semua orang tahu betapa sulitnya, jumlah orang yang menantang jumlahnya mulai meningkat. Semakin sedikit karena mereka tahu itu hanya membuang-buang uang. Sudah lama sekali, dan belum ada yang menang. Lin Yu mengangkat alisnya, cukup terkejut. Ya, untuk mencegah orang lain mengambil bonus, bos secara alami akan memilih petinju terbaiknya untuk ditantang. Orang-orang itu sangat kuat dan mesum, saya tidak tahu dari mana dia mendapatkannya. He Jinki mengerutkan kening dan berkata, banyak penantang terbunuh di awal level pertama. Bahkan tidak sepersepuluh dari mereka dapat bertahan di level kedua, dan mereka yang dapat mengalahkan 2 orang dan bertahan hingga level ketiga hampir jarang, dan kali ini orang tersebut menjaga level ketiga adalah yang terkuat di antara ketiganya, dan dia penuh energi. Di sisi lain, penantangnya kelelahan, jadi dia dirobohkan dalam waktu kurang dari 2 ronde. Petik 2. Yah, pertarungan roda memang benar, sebuah tantangan. Ini adalah konsumsi yang besar, dan tidak mudah untuk bertahan hidup. Lin Yu mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kakak kedua, bagaimana kalau kamu naik dan mencoba? He Jinki mengerutkan kening dan bertanya ragu-ragu. Dia telah melihat keterampilan saudara keduanya, dan jika benar seperti yang dikatakan Li Qianhao, Lin Yu membunuh seluruh sasana seni bela diri sendirian, maka Lin Yu pasti bisa naik dan mencobanya. Lebih dari 2 miliar bukanlah jumlah yang kecil bagi siapapun. Lupakan saja. Sebelum Lin Yu bisa berkata apa-apa, He Jinki menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Itu terlalu berbahaya. Aku telah melihat tangan orang-orang yang bertanggung jawab. Ini bukanlah hal yang bisa dibandingkan dengan orang-orang Jepang itu. Petik 2. Meskipun dia juga ingin saudara laki-lakinya yang kedua naik dan bersenang-senang dan memecahkan kebuntuan yang belum pernah dikalahkan oleh penantangnya dalam 10 tahun terakhir, dia lebih mengkhawatirkan keselamatannya. Bab 578 Pembantaian ratusan orang. Lin Yu menatapnya dan tersenyum, dan tidak banyak bicara. Meskipun uang di kumpulan hadiah tampak menarik, dia menganggap enteng uang, dan dia benar-benar tidak berharap untuk menang. Dan dia tahu dari kata-kata He Jinki bahwa petinju yang dibesarkan oleh pemilik surga bawah tanah ini sangat berpengetahuan dan mungkin mahir dalam seni mistik. Jika tidak, praktisi seni bela diri biasa tidak akan pernah bisa tak terkalahkan selama 10 tahun bahkan jika mereka bertarung kekacauan. Selain itu, dia ada di sini untuk mencari petunjuk hari ini, bukan untuk bertarung dengan gagah berani dan memenangkan hadiah, jadi tidak perlu mengikuti tantangan semacam ini. Ngomong-ngomong, Jinki, tahukah kamu siapa bos surga bawah tanah ini? Dibandingkan dengan bonus besar di kumpulan hadiah, Lin Yu lebih tertarik pada bos besar surga bawah tanah ini. Meskipun tempat ini didekorasi dengan indah, namun pada akhirnya menyentuh area abu-abu, itulah sebabnya surga bawah tanah ini dibangun di bawah tanah. Meskipun tempat ini tampak sangat rahasia di permukaan, ini adalah ibu kotanya, dan merupakan jantung Tiongkok, jadi pasti sudah dipahami dengan jelas oleh para pejabatnya, dan sudah dapat beroperasi di sini selama 10 tahun dan masih menjadi sejahtera sekali, maka bos di balik ini pasti berstatus luar biasa, pasti kaya atau bangsawan. Yah, aku tidak tahu. He Jinki menggelengkan kepalanya dengan jujur dan mengerutkan kening, meskipun surga bawah tanah ini telah terbuka selama bertahun-tahun, tidak ada yang pernah tahu siapa bos di baliknya, dan mereka tidak pernah tahu, melihat tempat ini. Bosnya pernah ke sini. Oh, Lin Yu mengangkat alisnya sedikit, lalu tersenyum, bos ini cukup menarik, tetapi hanya karena Anda tidak mengenalnya, bukan berarti dia belum pernah ke sini, mungkin dia duduk di tengah kerumunan ini setiap malam. Lin Yu melirik kerumunan yang penuh sesak dengan senyuman di matanya. He Jinki mengangguk setuju, memandang kerumunan dan berkata, itu memang mungkin, tapi karena dia memiliki kemampuan untuk membuka tempat sebesar itu, apa yang perlu ditakutkan? Apakah dia sengaja berpura-pura menjadi misterius? Lin Yu tersenyum ringan, dia berkata, terserah, siapapun yang kamu cintai tidak ada hubungannya dengan kami. Bagaimanapun, kami mungkin hanya datang ke sini sekali. Petik 2. Kakak kedua, lihat ke atas. Dan dia buru-buru menunjuk ke kejauhan. Seorang pria kuat berkata,
bukit itu tampak seperti petinju bernama Taisan. Saat Lin Yu dan He Jinqi sedang berbicara, Zhang Yitang di kursi belakang mengertakkan gigi dengan marah dan berkata kepada Zhang Yiting, "Kakak kedua, lihat apa yang mereka miliki. Kamu sangat sombong. Mengapa kamu tidak duduk saja di barisan depan? Saya pikir mereka berdua akan terbang ke langit. Jika Anda bertanya kepada saya akan membayar puluhan juta untuk duduk bersama mereka." Tidak ada uang. He Jinqi menyebut Lin Yu sebagai saudara laki-laki keduanya. Secara kebetulan, karena Zhang Yiting adalah putra tertua kedua dari keluarga Zhang, Zhang Yitang juga harus memanggilnya saudara laki-laki keduanya. "Benar, Tuan Zhang, saya juga ingin berada di barisan depan." Wanita berbaju merah muda itu menempelkan dadanya dengan kuat ke lengan Zhang Yitang dan meremasnya, cemberut dan bergoyang genit. "Diam!" Zhang Yiting melotot dan memarahi Zhang Yitang dengan suara dingin, "Apakah kamu tidak tahu untuk apa uang kami digunakan? Lihat dirimu, bagaimana kamu bisa begitu kesal dengan masalah sepele seperti itu? Tidak peduli apa yang terjadi. Hal-hal besar yang kamu capai, ingat, sedikit ketidaksabaran akan merusak rencanamu. Tetapi saudara kedua, aku tidak bisa menelan nafas ini." Zhang Yitang mengertakkan gigi dan berkata dengan getir. Dia selalu bersaing dengan He Jinqi, dan dia selalu bersaing dengan He Jinqi. Sekarang melihat betapa hebatnya, saudara kedua, He Jinqi, dia merasa kesal. "Oke, Yitang, jangan marah karena untung dan rugi sementara. Jika orang-orang kita memenangkan tantangan nanti, maka mereka akan benar-benar hebat." Melihat Zhang Yitang benar-benar marah, Zhang Yiting berbicara dengan lembut dan membujuknya dengan nada rendah suara. "Satu kalimat." Ekspresi Zhang Yitang melembut setelah mendengar ini, dan dia buru-buru bertanya, "Kakak kedua, apakah menurutmu master yang ditemukan Bos Sa, yang menduduki peringkat ketiga dalam peringkat pembunuh dunia, dapat diandalkan? Bisakah dia benar-benar memenangkan kompetisi ini?" Kali Zhang Yiting secara khusus mengundang salah satu dari 3 pemain teratas dunia dari luar negeri, hanya untuk mendapatkan hadiah besar. Benar-benar dapat diandalkan. Zhang Yiting menegakkan wajahnya dan berkata dengan cahaya dingin di matanya, "Orang ini dijuluki Bairentu, yang berarti tidak kurang dari 100 orang tewas di tangannya, dan saya telah menanyakan tentang tugas yang dia melakukan setiap saat. Mereka semua adalah karakter yang sangat sulit, dan komisi untuk setiap misi lebih dari $1 juta." Zhang Yiting secara khusus menekankan kata "dolar" untuk mencerminkan tingginya harga pembunuh ini. $1 juta AS. Ekspresi Zhang Yiting berubah setelah mendengar ini, dan dia buru-buru datang dan bertanya, "Saudara kedua, biarkan dia berpartisipasi dalam tantangan kali ini. Dia harus menghadapi 3 orang, dan kesulitannya levelnya sangat tinggi. Komisi yang kita bayarkan padanya harus dikalikan beberapa kali lipat, kan? Kalau kita kalah, kita akan rugi banyak. Bahkan jika kita menghitung secara kasar, keluarga mereka harus membayar setidaknya beberapa juta dolar untuk ratusan ini orang. Dikonversi ke koin Tiongkok, itu berarti puluhan juta. Ditambah dengan biaya tiket yang diperlukan untuk mengikuti tantangan, total harganya puluhan juta." Tersesat, Zhang Yiting mengangkat alisnya dan menatapnya. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, matanya tajam, dan berkata dengan bangga, "Lihatlah ketika saudara keduamu pernah melakukan sesuatu yang kamu tidak yakin. Kalah, ini kata yang belum pernah saya gunakan dalam kamus." Kata-katanya tidak menyombongkan diri. Dia memiliki modal untuk mengatakan ini. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, dia adalah yang paling cerdas di antara 3 bersaudara, dan yang tertua, Zhang Yihong, adalah yang paling mampu. Dia bermitra dengan kakak tertuanya dan hampir tidak pernah gagal. Kakak tertuanya menjadi terkenal dan menjadi salah satu dari 3 pahlawan di ibu kota di masa lalu. Namun yang tidak dia duga adalah, kakak tertuanya ditendang oleh Lin Yu ketika hidupnya akan memasuki tahap yang lebih gemilang. Apalagi karena He Jiarong, ayahnya dicap buronan oleh Departemen Intelijen Militer dan terpaksa bersembunyi. Jika pamannya tidak menyembunyikan masalah ini, keluarga Zhang mereka juga akan menderita. Oleh karena itu, dia bisa dikatakan sangat membenci Lin Yu, dan ingin mematahkan tulang Lin Yu dan menyedot sumsumnya. Namun,
Dia selalu mengubur emosi ini jauh di dalam hatinya dan tidak pernah menunjukkannya di wajahnya, yang menunjukkan caranya dia sangat dalam. Yah, saudara laki-laki kedua selalu dapat diandalkan dalam melakukan sesuatu. Saya tahu ini. Zhang Yitang mengangguk penuh semangat, tetapi mengerutkan kening dan berkata dengan cemas, hanya saudara kedua itu, uang kita kali ini semua dari Butler Liang. Itu ditransfer secara diam-diam, dari akun keluarga. Jika terjadi sesuatu, ayahku pasti akan menguliti kita berdua. Oke, tutup mulutmu itu. Bukankah sudah kubilang tidak apa-apa? Apa? Zhang Yiting mengerutkan kening dan berteriak pada Zhang Yitang dengan marah. Mengapa kamu tidak memikirkan sisi baiknya? Bagaimana jika kita menang? Reputasi kalian berdua dan keluarga Zhang akan terdengar di seluruh ibu kota. Belum terlambat bagi paman untuk memuji kita. Mendidih karena emosi mendengar kata-kata Zhang Yiting, dan dia mengangguk penuh semangat dan menoleh ke wanita berbaju merah muda. Apakah kamu mendengar itu, ketika saudara laki-lakiku yang kedua dan aku memenangkan lebih dari 2 miliar? Aku akan memberimu sebuah villa. Bersemangat karena dia mulai memikirkan hidupnya setelah memenangkan bonus 2 miliar. Terima kasih sayang. Gadis berbaju pink itu tersenyum manis, dan segera membungkuk dan mencium wajah Zhang Yitang dengan keras. Sial, bagaimana dengan He Jiarong dan He Jinqi di depanku? Zhang Yitang mencubit pinggangnya dan menatap dengan jijik ke arah Lin Yu dan He Jinqi yang sedang berbicara dan tertawa di depannya. Apa yang akan dilakukan keluarga selanjutnya? Apa ekspresi wajah mereka setelah memenangkan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya? Saat ini, dua sosok berjalan cepat menuju tempat mereka duduk. Ketika mereka sampai di Zhang Yiting, kedua orang itu tiba-tiba berhenti. Pertama, seorang pria berwajah putih dengan wajah kaya memanggil Zhang Yiting dengan hormat, Tuan Muda Zhang. Aku telah menemukan orang yang kamu cari. Zhang Yiting mengangguk, berbalik dan melirik ke arah pria jangkung kurus berpakaian hitam di belakang pria berwajah putih itu. Dia melihat pria berbaju hitam itu berwajah kurus dan matanya cekung. Wajahnya menjadi hitam, seolah-olah dia belum makan selama beberapa hari. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang, apakah Anda yakin ini orang yang saya minta untuk Anda temukan? Dijamin. Orang kaya itu membungkukkan badannya, dan berjanji dengan ekspresi yang sangat hormat. Apakah kamu 100 orang tuh? Zhang Yiting bertanya pada pria berbaju hitam dengan bingung, dan dia heran. Apakah orang ini, yang kurus seperti batang bambu, adalah 100 orang tuh yang terkenal yang menempati peringkat ketiga pembunuh dunia daftar? Sungguh sulit dipercaya. Ya, kata pria berbaju hitam tanpa emosi dalam suaranya. Ketika dia berbicara, wajahnya sedingin es, tanpa ekspresi apapun, dan bekas luka mengerikan dari sudut mulut hingga belakang telinganya membuatnya tampak sedikit menakutkan. Lihatlah para petinju di belakang panggung. Semuanya sekuat banteng. Bisakah kamu mengalahkan mereka? Zhang Yiting bertanya dengan cemberut. Bai Rentu tidak terburu-buru untuk menyetujuinya. Dia melirik kedua petinju kuat yang berbicara di latar belakang dan berbisik, 11 detik, 18 detik. Apa yang kamu bicarakan? Petik 2. Waktu yang dibutuhkan untuk mengalahkan mereka. Suara Bai Rentu terdengar dingin, tanpa ekspresi di wajahnya, seolah dia sedang membicarakan masalah sepele yang paling biasa. Bab 579 bertaruh pada hasilnya. Zhang Yiting dan Zhang Yitang terkejut ketika mendengar ini, dan saling memandang. Mereka jelas terkejut dengan pembicaraan besar tentang pembantaian 100 orang. Zhang Yitang diam-diam terpana. Dia biasanya cukup pandai pamer, tapi hari ini dia bertemu dengan Raja Pamer. Kedua petinju yang dikatakan Bai Rentu dirobohkan dalam waktu 11 detik 18 detik. Meskipun mereka bukan petinju terkuat di sini, mereka juga termasuk dalam 10 petinju teratas di sini, dia akan dirobohkan. Jadi Zhang Yitang tentu saja tidak mempercayai apa yang dia katakan. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan bingung, apakah kamu benar-benar berbohong? Begitu dia selesai berbicara, Zhang Yitang tiba-tiba membuat gerakan dan mencengkeram tenggorokan Bai Rentu, dia sengaja menguji kemampuannya dalam membunuh ratusan orang. Zhang Yitang juga telah berlatih bertarung dengan kakak laki-lakinya sejak dia masih kecil, dan levelnya tidak rendah, dan dia setara dengan He Jinqi, oleh karena itu,
tangan cakar naga yang telah dihubungi berkali-kali dapat melakukan gerakan ini dengan rapi dan tajam, orang biasa pasti tidak akan mampu menahannya. Biarpun dia tidak mati dengan cakar ini, tulang tenggorokannya akan tetap remuk. Ini menunjukkan betapa kejamnya karakternya. Namun yang mengejutkannya adalah sebelum tangannya dapat digenggam sepenuhnya, sebuah tangan yang dingin dan kurus telah mencubit lehernya, seolah-olah ada beberapa kunci batang baja yang mengunci erat tenggorokannya, dan tiba-tiba dia merasakan ada yang mengganjal di tenggorokannya, dan sulit bernapas. Dia membuka mulutnya tanpa sadar, dan semua kekuatan di tubuhnya dilepaskan. Tangan yang dia pegang tiba-tiba jatuh. Yang mengejutkan Zhang Yitang adalah dia bahkan tidak melihat dengan jelas apa yang terjadi pada si kurus ini tangan. Tangkap lehernya. Orang yang mencekik lehernya adalah Bai Rentu. Bai Rentu menatapnya dengan mata yang sangat dingin dan berkata dengan tenang, jika kamu bukan majikanku, kamu akan mati sekarang, tetapi meskipun kamu adalah majikanku, aku hanya akan melakukannya. Anda punya satu kesempatan. Harap diingat. Zhang Yitang menatap mata Bai Rentu yang dingin dan tajam dan gemetar tanpa sadar. Perasaan takut yang besar tiba-tiba melonjak di dalam hatinya. Terlihat di matanya bahwa Bai Rentu benar-benar memiliki niat membunuh, dan tubuhnya tidak tidak mau gemetar ketakutan. Oh, kakak Bai sangat pandai dalam hal itu. Setelah melihat ini, Zhang Yiting segera berdiri dan meraih tangan Bai Rentu, memberi isyarat agar dia melepaskannya tidak peduli dengan kesalahan orang lain. Kakak kedua, aku akan melakukannya. Si kecil yang nakal sudah terbiasa nakal, jadi harap bersabar dan perhatian. Petik 2. Dia tidak melihat dengan jelas apa yang dilakukan Bai Rentu tadi, jadi dia dengan tulus yakin dari Bai Rentu, dan sekarang dia memasukkan hatinya ke dalam perutnya, membenarkan bahwa tiang bambu tipis ini benar-benar pembantaian 100 orang yang terkenal. Bai Rentu melepaskan tangannya setelah mendengar ini. Saudara Bai Rentu, silakan duduk. Zhang Yiting segera meminta Bai Rentu untuk duduk di sebelahnya, dan pada saat yang sama memberikan sebatang rokok kepada Bai Rentu, tetapi Bai Rentu menolak. Saudara Bai Rentu, saya dengar Anda berasal dari Tiongkok. Zhang Yiting bertanya dengan rasa ingin tahu, sambil mencondongkan wajahnya ke arahnya. Dia sebelumnya telah menyelidiki dan menemukan bahwa meskipun Bai Rentu berkewarganegaraan asing, dia memang orang Tionghoa. Bai Rentu tidak menjawab dan mengangguk. Dan ku dengar kamu telah belajar kungfu dan seni mistik dari lelaki tua Xuanji di Gunung Sanwang sejak kamu masih kecil. Zhang Yiting bertanya dengan hati-hati juga mengapa dia mempekerjakan Bai Rentu, mengundang Bai Rentu untuk membantunya menantang, dan mengapa dia sangat yakin bahwa Bai Rentu pasti akan menang. Siapapun yang pernah berhubungan dengan seni mistik pasti mengenal lelaki tua terkenal Xuanji dari Gunung Sanwang. Apakah ini ada hubungannya dengan misi ini? Bai Rentu menoleh dan menatap Zhang Yiting dengan dingin. Tidak ada emosi di matanya, dan dia sama sekali tidak sopan kepada majikan ini. Oh, itu tidak relevan, saya hanya bertanya. Kata Zhang Yiting sambil tersenyum. Itu kumpulan hadiah yang kamu bicarakan, kan? Bai Rentu melihat ke angka-angka di kumpulan hadiah di layar elektronik, dan untuk pertama kalinya matanya, yang mati seperti air, meledak dengan hebat, cemerlang, dan berkata dengan dingin, jika saya memenangkan tantangan, selain komisi, saya juga ingin bagian bonus 10%. Petik 2. Sebelum dia datang, dia telah mendengar tentang peraturan dan tahu bahwa dia bisa mendapatkan 50% dari bonus dari kumpulan hadiah setelah menang, tapi dia tidak tahu kumpulan hadiahnya begitu besar, jadi dia meminta bagiannya. Kamu, Zhang Yitang sangat marah ketika mendengar ini, dan hendak berdiri, tetapi tiba-tiba teringat rasa sakit di lehernya tadi, dan menelan ludahnya dalam sekejap berkata, kamu keterlaluan. Singa sudah buka mulutnya. Aku sudah memberimu komisi. Jika kamu kalah, aku tidak akan mengambil uang sepeser pun darimu. Kepala dan berkata dengan dingin kepada Zhang Yitang. Oke, Zhang Yiting mengangguk, menyipitkan mata ke arah Bai Rentu dan memuji, saudara Bai Ren memang luar biasa. Dengan cara ini, jika Anda menang, selain komisi, saya akan memberi Anda tambahan 20%. Petik 2. Zhang Yitang terkejut ketika mendengar ini, mengira saudara laki-laki keduanya mengalami korsleting di otaknya, dan buru-buru mencoba membujuknya,
Tetapi Zhang Yiting menyela dia dengan lambaian tangannya, dan berkata sambil tersenyum kepada Bai Rentu, tapi 20% itu bersyarat. Kamu harus membantu ekstra. Aku akan membunuh seseorang. Tidak masalah. Bai Rentu berkata dengan dingin, beri saja aku informasinya. Aku tidak perlu memberimu informasi. Kenali saja aku sebagai orang yang sebenarnya. Zhang Yiting berkata dengan wajah serius dan menatap Lin Yu duduk di depan. Menunjuk ke belakang Lin Yu. Karena barisan di depan mereka sangat jauh dan aula berisik saat ini, dia tidak khawatir Lin Yu akan mendengarnya. Bai Rentu melirik Lin Yu di depannya dan mengangguk. Zhang Yiting melirik Lin Yu yang duduk di barisan depan, merasa sangat bangga. Dia baru saja melihat kekuatan Bai Rentu, dan merasa bahwa Bai Rentu memiliki peluang besar untuk membunuh Lin Yu. Saya minta maaf membuat semua orang menunggu. Sekarang, program kami secara resmi dimulai. Saat ini, suara yang sangat magnetis tiba-tiba terdengar dari speaker. Seperti dugaan Lin Yu, tirai terangkat, memperlihatkan sangkar besi berbentuk silinder segi 8. Dasar sangkar itu sangat tinggi, panjangnya lebih dari 1 meter, ditutupi dengan tikar gulung yang tebal, dan sangkar itu lebih besar dari sangkar biasa, dengan diameter lebih dari 10 meter. Saat ini, sebuah meja telah disiapkan di salah satu sisi kandang pertarungan, diisi oleh komentator dan staf. Dua pemain yang akan bertanding di game pertama hari ini adalah... Tunggu, sebelum pembawa acara dapat berbicara, Zhang Yiting tiba-tiba berdiri dan mengangkat tangannya untuk menyela komentator. Tuan, apakah Anda memiliki pertanyaan? Komentator melirik Zhang Yiting dan bertanya dengan ragu. Zhang Yiting tidak terburu-buru untuk berbicara. Setelah hampir semua mata di tempat tersebut terfokus padanya, dia membusungkan dadanya dan berkata dengan bangga, kali ini saya membawa seorang teman untuk menantang Anda dalam kompetisi ring dan menang. Setengah dari kumpulan hadiah. Zhang Yiting mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan menunjuk ke layar elektronik di atas, tampak sangat percaya diri, seolah-olah setengah dari hadiah uang sudah ada di sakunya. Wow, semua orang di seluruh tempat terkejut. Dan kemudian mereka terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa mereka seberuntung itu. Kali ini mereka kebetulan bertemu dengan seseorang yang berani menantang kompetisi kelompok terlalu sulit. Mereka telah berkompetisi selama setengah tahun. Belum ada yang keluar untuk menantang saya, dan semua orang tahu bahwa dibandingkan pertarungan 1 lawan 1 biasa, kompetisi arena berbasis tantangan seperti ini lebih seru dan indah. Tuan, apakah Anda yakin ingin menerima tantangan ini? Komentator berkata dengan sabar kepada Zhang Yiting, Anda harus tahu bahwa untuk berpartisipasi dalam tantangan semacam ini, Anda harus menandatangani sertifikat hidup dan mati. Kami tidak akan melakukannya bertanggung jawab atas kecacatan atau kematian. Zhang Yiting melirik Bai Rentu, yang tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan mengangguk, seolah-olah dia sudah menyerah pada hidup dan mati. Sangat yakin. Zhang Yiting berteriak dengan sangat bangga setelah menerima persetujuan Bai Rentu. Oke, silakan daftar dan bayar biaya tiket. Setelah komentator selesai berbicara, seorang pelayan segera datang, mengambil kartu dari tangan Zhang Yiting, mengambil biaya tiket sebesar 20 juta, lalu meminta Zhang Yiting menandatangani namanya di dokumen tersebut dan meminta Bai Rentu untuk sekaligus mencetak sidik jarinya, yang dianggap sebagai voucher. Lin Yu dan He Jinqi tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang dengan rasa ingin tahu. Rupanya, mereka tidak menyangka Zhang Yiting akan membawa seseorang untuk menantang kumpulan hadiah kali ini. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini adalah master terbaik yang saya undang dari luar negeri, 100 orang tuh. Zhang Yiting dengan bangga memperkenalkan kepada semua orang dengan dada membusung. Oke, semua orang segera bersorak keras, dan tepuk tangan meriah terdengar di aula. Tetapi setelah Bai Rentu berdiri, tepuk tangan tiba-tiba menjadi lebih kecil. Matanya sedikit terkejut, dan dia mencondongkan tubuh ke depan dan mulai berbicara dengan suara rendah. Astaga! Kamu kurus sekali, bukankah kamu seharusnya dibiarkan berkelahi? Kamu kurus seperti batang bambu, namun kamu berani menyebut dirimu master. Ditakdirkan untuk kalah. Dalam 3 ronde ini, saya akan mengalahkan anak ini hingga kalah. Itu belum tentu benar. Saya pikir dia bisa bertahan di ronde pertama, tapi ronde kedua dan ketiga akan berhasil cukup.
Semua orang membicarakannya, dengan pendapat berbeda. Saat Bairentu menantang mereka, mereka bebas bertaruh pada hasilnya. Kebanyakan orang merasa Bairentu akan kalah di babak pertama, jadi mereka semua memanggil pelayan untuk memasang taruhannya. Karena ini setara dengan taruhan 3 dalam 1, peluangnya tidak kecil. Jika menang, Anda bisa mendapat banyak uang dikurangi komisi. Kakak kedua, apakah menurutmu kita akan menang atau kalah jika kita menekannya? He Jinki mendatangi Lin Yu dan berbisik, melihatnya seperti ini, menurutku dia tidak akan bisa bertahan di ronde pertama. Jadi ayo kita lakukan, kalah di ketiga pertandingan, pasti menang. Bab 580 peluang super tinggi. Lin Yu menyipitkan matanya dan tidak menjawabnya dengan tergesa-gesa. Dia melirik ke arah Bairentu di depannya, memanggil pelayan di samping, memberitahu pelayan tentang taruhan yang ingin dia buat, dan meminta pelayan untuk mengetikkan tanda terima, untuk dia. He Jinki, yang berada di samping, mengubah ekspresinya ketika mendengar itu, dan buru-buru mengingatkan, kakak kedua, ini tidak mungkin, lagi pula, orang ini sangat kurus, dan metode bermainmu adalah jauh lebih sulit daripada sekadar bertaruh pada hasil. Sebenarnya, Anda tidak perlu melihat hal lain. Anda bisa menilai hanya dari peluang yang sangat tinggi dari metode taruhan ini seberapa kecil kemungkinannya yang terjadi adalah. Dalam pandangan He Jinki, tindakan Lin Yu tidak berbeda. Pelayan di samping sedikit terkejut ketika dia melihat pilihan metode taruhan Lin Yu, dan tampak sangat terkejut. Mereka memiliki gameplay seperti ini di tempat tersebut, tetapi pada dasarnya hanya sedikit orang yang akan bertaruh seperti ini karena risikonya terlalu besar. Terlebih lagi, terlihat dari sosok kurus 100 mentu ini pasti ada perbedaan besar dalam efektivitas pertarungan antara dirinya dan para petinju di sini. Bagaimanapun, daya ledak dan kekuatan didasarkan pada otot yang kuat. Jadi pelayan itu mau tidak mau mengingatkannya dengan suara rendah, Tuan, apakah Anda yakin ingin bertaruh seperti ini? Dengan peluang yang begitu tinggi, risiko kekalahan Anda sangat tinggi. Petinju di sini sangat kuat, dan sejujurnya, peluang Anda adalah yang tertinggi dalam sejarah surga bawah tanah kami. Harap pikirkan baik-baik. Lin Yu dan He Jinki baru saja melakukan pembelian bersama sebesar 100 juta, dan mereka adalah pelanggan besar mereka, jadi tentu saja mereka ingin mengingatkan mereka. Yang mereka tekankan adalah strategi jangka panjang untuk menangkap ikan besar. Jika Lin Yu kehilangan 100 juta ini dalam satu kali kejadian, dia mungkin tidak akan pernah kembali lagi. Semuanya berjalan beriringan, dan risiko kalah tinggi. Begitu saya menang, saya akan memenangkan banyak uang. Selama Anda mampu membayar, saya mampu bermain. Lin Yu tersenyum tipis padanya, melambaikan tangannya dan berkata, 100 juta, semua masuk. Berapa? Wajah He Jinki langsung pucat dan dia hampir jatuh dari kursinya. Apakah saudara kedua ini gila? Dia tidak bisa menghabiskan uang seperti ini. Dia awalnya mengira Lin Yu hanya akan menginvestasikan paling banyak beberapa ratus atau puluhan juta. Tanpa diduga, ternyata itu adalah pejantan. Dia segera duduk lagi, meraih lengan Lin Yu, dan membujuk dengan suara gemetar, kakak kedua, kita tidak boleh impulsif. Untunglah kamu memiliki kepercayaan diri, tetapi jangan takut pada apapun, takut saja 10.000. Dengan cara ini, ayo, mari kita kurangi uangnya dan coba airnya, oke? Jinki, laki-laki itu tegas, tidak perlu melihat ke depan dan ke belakang, 100 juta, semuanya masuk. Lin Yu tersenyum padanya tanpa ragu-ragu. Dia menggelengkan kepalanya dan menyerahkan piring keripik itu kepada pelayan. Pelayan itu menelan ludahnya, dan mengambil piring keripik dari tangan Lin Yu dengan tangan gemetar. Hatinya bergetar, luar biasa. Sungguh luar biasa. Dia telah bekerja di surga bawah tanah ini selama 5 atau 6 tahun, dan dia belum pernah melihat pelanggan yang berani mempertaruhkan begitu banyak uang pada peluang setinggi itu. Dan tidak ada kesombongan yang mendominasi di mata Lin Yu. Sebaliknya, wajahnya acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak mengambil 100 juta ini sama sekali. He Jinki tahu temperamen, saudara laki-lakinya yang kedua, jadi ketika dia melihat kapan Lin Yu mengatakan ini, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa membujuknya,
dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Oke, dalam sekejap mata, 100 juta terbuang sia-sia. Setelah pelayan menempatkan taruhan bagus untuk Lin Yu, dia menyerahkan tiket kecil itu padanya. Tepat ketika He Jinqi dan Lin Yu sedang berdebat, semua orang di sekitar mereka mendengar kata-kata mereka, dan mendengar dari pelayan peluang yang sangat tinggi yaitu 220-1, dan mau tidak mau mencibir dengan suara rendah. Ini benar-benar sialan. Berani bertaruh. Apakah Anda tergila-gila pada uang? Saya pikir saya adalah penguasa bisnis besar, tetapi ternyata saya adalah orang udik yang tidak punya otak. Bertaruh pada peluang tinggi seperti itu tidak berarti mati. Tidak ada hubungannya dengan berapa banyak penghasilanmu. Saya telah melihat orang-orang yang mencari kematian. Saya belum pernah melihat seseorang yang begitu mampu mencari kematian. Mereka semua adalah orang-orang kaya yang duduk di baris pertama. Mereka pada awalnya tidak menganggap serius Lin Yu. Sekarang mereka melihat bahwa Lin Yu tidak hanya sangat amatir, tetapi juga memiliki masalah dengan IQ-nya. Ketika Lin Yu mendengar ejekan dari orang-orang di sekitarnya, dia tidak bisa menahan amarahnya. Sebaliknya, dia berdiri, menoleh ke arah mereka sambil tersenyum dan berkata, "Jika Anda ingin memenangkan uang, saya sarankan Anda pasang taruhan dengan saya. Bagaimanapun, bankir akan mengurusnya. Mari kita menang bersama. Ini uang bankir. Peluangnya 200-1, dan tingkat pengembaliannya sangat mengesankan. Peluangnya cepat berlalu, jadi Anda harus memanfaatkannya. Untuk menarik orang-orang yang hadir untuk memasang taruhan, dan untuk menunjukkan kekuatan mereka, di sini bos, yaitu bankir pernah berkata bahwa jika jumlah taruhan semua orang kurang dari jumlah kemenangan, bankir akan menebusnya, dia. Dengan kata lain, setelah Lin Yu memenangkan taruhan ini, jika lebih dari 20 miliar yang dia menangkan lebih tinggi dari jumlah semua orang yang hadir, maka bos di sini akan mengganti sisanya. Tidak apa-apa jika Lin Yu tidak berteriak. Dengan teriakan ini, orang-orang di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Mereka memandang Lin Yu seolah-olah mereka bodoh dan berteriak kepadanya dengan keras, "Adik, ini adalah kesempatan langka banyak sekali. Kami tidak akan bersaing dengan Anda. Ya, saudara, kami semua berharap Anda dapat menciptakan keajaiban dengan keterampilan kecil Anda. Kamu memenangkan uang sebentar lagi, jangan lupa minum dengan saudara King, kami semua optimis tentangmu." Semua orang menyindir Lin Yu, seolah-olah mereka menganggap Lin Yu sebagai badut yang lucu. Namun, Lin Yu memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, berpura-pura tidak mendengar sarkasme dalam kata-kata semua orang, dan membungkuk kepada semua orang sambil tersenyum, "Terima kasih banyak." Berjongkok, Zai Yuzai, dengan wajah tenang, tersenyum diam-diam di dalam hatinya. Meskipun orang-orang ini tertawa bahagia sekarang, mereka mungkin tidak bisa menangis lagi. Karena Lin Yu baru saja menyadari bahwa banyak dari orang-orang ini berpikir bahwa 100 orang tidak dapat bertahan pada putaran pertama, jadi jumlah taruhannya sangat tinggi, setidaknya puluhan juta menghasilkan uang, mereka hanya dapat menambah chip. Namun, jumlah taruhan yang ditampilkan di layar lebar di bagian atas masih menduduki peringkat pertama oleh Lin Yu. Idiot ini, dia mengira dia sedang dipuji dan ditertawakan, jadi dia bahkan tidak bisa mendengarnya. Setelah melihat ini, Zhang Yitang menatap Lin Yu dengan dingin dan berkata dengan nada sinis. Zhang Yiting mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa. Dia menatap Lin Yu dengan ekspresi tegas, menyentuh dagunya dengan jari rampingnya dan berkata, "Apa yang dipertaruhkan anak ini? Bahkan jika dia bertaruh all-in dalam 3 ronde untuk memenangkannya. Pembantaian 100 orang, tidak mungkin dia mendapat bayaran setinggi itu." Benar, Yitang sadar saat ini dan berkata, "Saya baru saja bertanya kepada pelayan, peluang memenangkan pembantaian 100 orang hanya 60-1, bagaimana anak ini bisa melakukannya? 202-1. Mungkinkah dia memilih game kelas atas?" Zhang Yiting semakin mengernyit. Anda harus tahu bahwa meskipun game kelas atas memilikinya tingkat pengembalian yang rendah, kemungkinan menang tidak sama dengan peluang memenangkan tiket lotre. Tidak jauh berbeda, dan setelah dihitung, peluangnya jauh lebih rendah daripada menang dalam lotre juga menggunakannya untuk membeli tiket lotre. Terserah, anak ini membuang-buang uangnya sendiri,
itu tidak ada hubungannya dengan kita. Zhang Yitang mendengus dingin, melihat jumlah hadiah yang menarik dan jumlah taruhan bergulir di layar elektronik, dan tiba-tiba merasa gatal kepada Zhang Yiting. Kakak kedua, mengapa kita tidak menyerahkan semua uang itu ke tangan kita juga? Zhang Yiting mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa, sedikit ragu-ragu akan bangkrut. Tidak ada yang tersisa. Setoran. Setelah memikirkannya berulang kali, wajah Zhang Yiting menjadi gelap, dan dia berkata dengan semangat putus asa, masukkan semua komisi yang telah disiapkan sebelumnya untuk Bai Rentu. Selain itu, keluarkan semua sisa uang, pertaruhkan sebanyak yang kamu punya, dan 3 lakukan semuanya dan menangkan. Permainan dengan 100 orang. Meskipun dia tidak punya uang lagi, jika dia menang, tingkat pengembaliannya akan cukup besar. Terlebih lagi, dia pasti yakin 100 orang itu akan menang, jadi dia berani mengambil risiko sekarang. Oke, Zhang Yitang setuju dengan penuh semangat, segera memanggil pelayan, dan mengubah sisa 20 hingga 30 juta yuan di kartu menjadi chip untuk taruhan. Oke, waktu pertaruhan sudah berakhir, mari kita tantang secara resmi. Suara komentator bergema di seluruh penonton lagi, dan semua orang tiba-tiba bersorak. Semua orang bersemangat, dengan harapan tertulis di wajah mereka. Lampu di aula tiba-tiba padam, lalu puluhan lampu sorot menyala, melesat ke arah sangkar segi 8 di tengah lapangan. Sesuai aturan tantangan, kedua belah pihak bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang terjadi selama tantangan. Silakan memimpin penandatanganan sertifikat hidup dan mati. Setelah komentator selesai berbicara, Taisan, yang sekuat anak kecil gunung, memimpin berjalan ke meja kerja tanpa ragu-ragu menandatangani sertifikat hidup dan mati. Dia adalah petinju di ronde pertama hari ini. Dia telah bertarung dalam kompetisi semacam ini berkali-kali, dan telah menandatangani sertifikat hidup dan mati tidak kurang dari 10 kali ejek dengan jijik. Tiang bambu tipis seperti ini mungkin lebih fleksibel dari dia, tapi selama disentuh oleh tinjunya, itu akan menjadi koinstan. Wajah Bai Rentu dingin, ekspresinya kusam, dan tidak ada emosi sama sekali. Sepertinya dia sama sekali tidak melihat lawan kuatnya. Dia berjalan ke depan dan menandatangani namanya. Selama bertahun-tahun, dia menjadi anonim begitu lama sehingga dia bahkan lupa nama aslinya. Selanjutnya, kompetisi resmi dimulai. Orang yang mengambil putaran pertama hari ini adalah Tai kita, yang dikenal sebagai satu pukulan memecahkan batu, dan tubuhnya sekuat gunung. Tai-san. Saat komentator menyelesaikan kata-katanya yang bernada tinggi, Tai-san mengangkat tinjunya tinggi-tinggi. Dia masuk ke dalam sangkar, memukul dadanya, dan menerima sorakan penonton, lalu mengunci-kunci pintu sangkar dengan senyuman bangga di bibirnya, jelas dia sengaja ingin mempermalukan Bai Rentu. Toh kandang ini jauh lebih tinggi dari sangkar besi biasa. Ketinggian pagar jaring sangkar setinggi 2 lantai. Jika pintu sangkar terkunci maka akan sulit untuk masuk. Nak, jika kamu bahkan tidak bisa masuk ke dalam sangkar ini hari ini, menyerah saja. Setidaknya kamu masih bisa menyelamatkan hidupmu. Taisan tersenyum pada Bai Rentu dan berkata dengan tatapan jijik.